Jamaah, alhamdulillah. Nah, untuk jamaah yang baru bergabung, sekarang kita sedang membahas tema agama itu tanpa paksaan dengan bintang tamu Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Nah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita mau nonton video bersama dulu nih jamaah tentang Bobon Santoso Islam melalui perantara Ustadz Dery. Seperti apa? Berikut tayangannya. Masya Allah, adem banget kayaknya itu Ustadz. Ya. Viral banget ya Ustadz ya itu ya? Iya, karena yang masuk Islam orang yang terkenal, makanya viral. Masya Allah, alhamdulillah ya Kak Bobon menjadi mualaf lewat perantara Ustadz Dery. Nah Ustadz Dery, Saskia mau tanya nih Ustadz. Kalau misalnya nih ya dalam beragama tanpa paksaan, tapi ya Ustadz, bagaimana adab bergaul dengan orang yang beda agama dengan kita. Dan agar dakwah kita pun itu dapat masuk dan diterima dengan mereka. Karena mohon maaf sekali nih ya Ustadz Dery ya, zaman sekarang ya apapun yang selain agama aja itu dibilang sensitif. Apalagi agama sensitifnya lebih lagi. Nah mohon izin tausiahnya Ustadz Dery. Iya Masya Allah. Jadi pemirsa sekalian ya, orang-orang non-muslim itu sebetulnya tidak terkesan ketika melihat kita beribadah. Karena mereka juga punya ibadah. Kalau kita baca Al-Quran, mereka juga punya kitab suci. Kita berzikir, bahkan tasbihnya agama lain itu lebih besar, lebih panjang dari tasbih kita. Kita puasa dari sahur sampai maghrib, mereka ada yang puasa 24 jam. Kita haji, mereka nggak boleh ke sana. Jadi sebetulnya bagi orang-orang non-muslim itu melihat ibadah, amalan orang Islam, mereka biasa-biasa saja. Kapan mereka terkesan ketika mereka melihat akhlak kita? Nah, maka ketika bergaul dengan non-muslim itu sebetulnya ya jangan terlalu banyak kita memberikan nasihat kalau mereka tidak bertanya ya. Kalau saya pribadi tidak pernah datang sekalipun ke pintu-pintunya orang non-muslim sekarang ya untuk mengajak mereka kepada Islam. Kecuali mereka yang datang ke tempat saya untuk bertanya. Orang tanya kenapa nggak dakwah sama langsung direct non-muslim? Karena saya biasanya ngetuk-ngetuk rumahnya orang-orang Islam aja, tetangga semua muslim saya datangin dari masjid ke masjid. Karena menurut pendapat saya, menurut penilaian saya sekarang ini umat Islam itu seperti orang yang sedang menderita penyakit. Ya, kalau kita jual obat kurap tapi kita kurapan orang nggak mungkin mau beli. Nah, tapi ketika kita sembuhkan penyakit kita, kurap kita sembuhkan, orang akan tanya, lu dulu penyakitan, kenapa sekarang jadi mulus sih, jadi sehat, kenapa pakai obat apa? Ah, ini obatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, jadi ketika orang melihat akhlak kita, orang akan datang kepada kita dan dia akan ingin seperti kita. Seperti para sahabat Nabi SAW, mereka berjalan di satu kota masuk Islam. Mereka berjalan di satu kampung masuk Islam. Apa ucapan mereka? Kunu mislana, jadilah seperti kami. Jadilah seperti kami. Jadi bicara agama itu seringan lidah, tapi untuk mengamalkan agama seberat badan. Ya, maka minta tolong kepada Allah, ya Allah beri aku kekuatan untuk mengamalkan agama. Berkali-kali orang datang hanya gara-gara melihat pakaian saya ketika pakai sorban, pakai gamis. Orang pikir ini ulama besar, orang pikir ini imam besar. Maka mereka sering bertanya kepada saya. Ya, tapi kalau Jenderal Bintang 4 nggak pakai seragam, saya rasa kalau dia ngatur lalu lintas pun orang paling bisa marahin dia, paling dikasih uang 1.000 atau 500. Tapi ketika seorang security, dia bukan polisi bahkan, tapi memakai seragam yang warnanya mirip dengan baju polisi, kita tengok di pinggir jalan Ustaz, dak-diduk jantung kita. Iya, jangan-jangan ini cinta ini, padahal nggak bawa SIM ya, subhanallah. Jadi ini nasihat saya, kalau kita mau berdakwah kepada non-muslim, jangan terlalu banyak berdebat ya, karena berdebat agama itu tidak akan menaikkan iman, tapi menaikkan darah kita. Oke. Darah tinggi ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Dery atas tausiahnya. Masya Allah. Jadi memang jangan sampai naik darah ya, tensinya tinggi itu di belakang ketawa-ketawa itu. Ya Allah, jamaah. Nah, kita langsung aja nih ya membacakan curhatan dari media sosial Islam itu indah. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ulang dong. Apa dong? Saatnya kita Ustaz kami curhat. Oke, kita ulang sekali lagi ya jamaah ya. Saatnya curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Karena tadi kita ngomong, kirain tadi Saskia cuma ngomong-ngomong aja. Ternyata Ustadznya mau ikutan iya kami curhat ya Ustadz ya. Oh begitu jamaah, makanya kita harus semangat pagi ini ya. Masya Allah, nah dari media sosial hamba Allah nih jamaah.
di belakang saya ini nih jamaah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat. Saya telah memeluk Islam tapi dari orang tua saya sangat marah dan tidak setuju. Apakah saya jadi anak durhaka dan status mualaf saya batal? Karena katanya ridho Allah, ridho orang tua kan Ustadz. Nah gimana, mohon jawaban bagi saya yang baru belajar Islam ini. Saya harus apa? Nah, mohon izin Ustadz Maulana dan Habib Usman. Ya gini, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Maka dalam hal agama, dalam al-akidah, ketahuilah memang orang tua penyebab kita lahir, tapi siapa pemilik kita? Pemilik kita adalah Allah. Nah ketika kita masuk ke dalam agama Islam, mohon maaf, walaupun dalam arti maaf, maka tidak perlu izin dari orang tua. Tidak mesti. Karena sekali lagi, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Nah dari sini kepada buat anak-anak yang sudah berbeda agama keyakinan dari orang tua, karena dia sudah hijrah ataupun mu'alaf, maka dari sini kita bisa belajar, yuk tetap berbakti kepada orang tua. Tadi konsepnya Ustaz Dery bagus. Kenapa? Berdakwah dengan akhlak. Nah perlihatkan akhlak ketika pada orang tua, jangan berdebat sama orang tua, tapi perlihatkan kebaikan, dan itu adalah ranah dakwah dalam bentuk akhlak, berbakti kepada orang tua meskipun beda agama. Sekali lagi, meskipun beda agama. Mudah-mudahan dari akhlak yang kita lakukan terhadap orang tua, maka itu mendapatkan hidayah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Coba Habib Usman boleh Rasulullah ditambahkan? Sallallahu Alaihi Wasallam bu'istu liutamima makarimal akhlak. Diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berdakwah dengan akhlak, adab, melihat, dilihat, diperhatikan. Tidak ada yang memiliki adab setinggi Nabi Muhammad. Tidak ada manusia sejujur Nabi Muhammad. Tidak ada manusia seamanah Nabi Muhammad. Sehingga apa? Orang yang melihatnya merasakan bahwasanya penuh kesejukan, ketenangan, dan mereka bergembira. Sehingga berbondong-bondong memasuki agama Islam. Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika ada pertanyaan tadi, Masya Allah. Betul yang disampaikan Ustadz Maulana. La ta'ata fi ma'asyiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Yang terpenting adalah ketika berbeda keyakinan dengan orang tuanya, maka di situ tidak ada yang dikatakan ridhollah fi ridho walidain, bagdullah bagdu walidain, wasaktullah saktu walidain, itu tidak ada. Karena apa? Karena beda. Lakum dinukum waliyadin. Jelas berbeda. Ketika sudah berbeda, beda server. Ya kan? Ketika sudah beda server dan sudah beda channel, maka berbeda juga apa yang harus dilakukan. Dan tentunya Innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghair islamiddin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka dia merugi, dia celaka. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Tentunya ketika dia masuk dalam agama Islam, contohkan akhlak yang baik terhadap orang tuamu, bersifatlah baik terhadap orang tuamu, dan berbudi pekertilah yang baik terhadap orang tuamu, lingkunganmu, sekitarmu, walaupun engkau berbeda. Sehingga apa? Sehingga engkau mencontohkan akhlaknya Nabi Muhammad dan Allah ridha kepadamu, dan hidayah datangnya dari Allah bukan dari makhluk. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana Habib Usman atas tausiahnya dan jawabannya. Mudah-mudahan hamba Allah tadi ya itu dapat tenang dan lebih tahu ya bagaimana harus menyikapi ke depannya. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali masih di tema kita, agama itu tanpa paksaan. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah Alhamdulillah.